pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana literasi untuk generasi muda. Sebelumnya kita belum pernah ya diperkenalan secara langsung. Perkenalkan, nama saya Ria Dewi dari saya Alvin Al-Syibir. Saya Ibu Putri dari SD 001 Pembilaan. Oh iya. Sebelumnya Ibu di sini sudah berapa lama mengajar? Saya mengajar di sini sudah sekitar 4 tahunan awal ya, mulai dari 2021. Oh iya, berarti masih kedua guru muda ya Bu? Iya, baru ya. Iya, baru ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu mengajar di kelas berapa ya? Oh, saya mengajar di kelas 6. Saya sebagai wali kelas. Oh, wali kelas ya Bu. Berarti sudah di kelas tinggi ya Bu ya, CC ya. Nah, Ibu mengajar di sekolah ini sebagai guru kelas atau guru mapel Bu? Saya di sini mengajar sebagai guru kelas sekaligus wali kelas. Oh, berarti Ibu yang mengajar semua mapel ya Bu ya? Iya. Nah, mungkin itu saja perkenalan kita Bu ya. Langsung saja masuk ke tema diskusi kita, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk meningkatkan literasi politik. Nah, yang pertama Bu, apa tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan ini di sekolah Bu? Nah, sebagai seorang guru, saya memandang bahwa tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah ini adalah untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, sadar hukum, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi di sini menurut saya bahwa pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya mengajarkan tentang teori-teori tentang negara, kemudian hukum dan demokrasi, tetapi lebih dari itu. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta rasa cinta tanah air dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini jadi harapannya bahwa siswa tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga berintegritas dan mampu berperan aktif dalam menjalankan diri sebagai warga negara yang baik. Itu jadi tujuan utama Iya. dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Nah, jadi metode pengajaran apa yang Ibu gunakan untuk membuat materi pendidikan kewarganegaraan ini lebih menarik bagi siswa? Nah, jadi biasanya saya menggunakan beberapa metode yang interaktif untuk menarik perhatian siswa ataupun minat belajar siswa dalam mempelajari mata pelajaran PKN ini ya. Nah, biasanya metode yang saya gunakan itu yang pertama adalah diskusi kelompok ya. Nah, di sini biasanya saya sering membagi siswa ke dalam kelompok untuk mendiskusikan isu-isu aktual seperti hak asasi manusia, demokrasi, ataupun toleransi. Kemudian saya juga menggunakan metode studi kasus. Nah, saya menyajikan kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan kehidupan bernegara seperti pelanggaran hukum ataupun konflik sosial. Nah, kemudian di sini saya meminta siswa untuk memberikan solusinya ataupun penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian saya juga biasa menggunakan metode kegiatan proyek ataupun simulasi secara langsung ya. Nah, misalnya itu seperti pemilihan ketua kelas dilakukan dengan sistem pemilu mini untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang demokrasi secara langsung itu seperti apa. Nah, dengan metode-metode yang saya gunakan, saya ingin menumbuhkan sikap aktif, kritis, dan partisipatif dalam diri siswa
bukan hanya pengetahuan teoritis saja yang mereka ketahui. Nah, di sini tujuannya agar mereka benar-benar siap untuk menjadi warga negara yang baik di dunia nyata. Seperti itu. Jadi menggunakan beberapa metode ya untuk menarik perhatian siswa ataupun agar pembelajaran ini lebih interaktif, kreatif dan kontekstual itu ya. Iya. Nah Bu, selanjutnya menurut Ibu nih ya, seberapa penting pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam konteks literasi politik? Saya memandang bahwa pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara ini sangat penting sekali ya dalam konteks literasi politik. Kenapa? Karena ini merupakan fondasi utama agar siswa tidak hanya mengetahui sistem politik, tetapi juga mampu berpartisipatif secara aktif, sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tanpa pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban, siswa cenderung bersikap pasif, apatis, atau bahkan salah dalam mengambil sikap terhadap isu-isu politik dan sosial di sekitarnya. Nah, jadi melalui pendidikan kewarganegaraan ini, saya berusaha membekali siswa dengan kesadaran bahwa mereka memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, dan mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, di sini juga mereka memiliki kewajiban, yaitu untuk mematuhi hukum, menghargai perbedaan, serta menjaga ketertiban dan persatuan. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting ya Bu untuk menumbuhkan literasi politik bagi generasi muda. Nah, menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajarkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah? Nah, sebagai seorang guru, saya merasa bahwa tantangan terbesar dan yang paling utama ketika saya mengajarkan pembelajaran PKN di sekolah ini adalah bagaimana menumbuhkan minat serta kesadaran siswa terhadap betapa pentingnya materi pembelajaran PKN ini di tengah rendahnya ketertarikan mereka terhadap isu-isu politik dan sosial. Nah, di sini lebih spesifiknya itu yang pertama bahwa mereka biasanya beranggapan bahwa PKN ini merupakan pembelajaran yang membosankan atau tidak sesuai ataupun tidak relevan ya. Nah, di sini banyak siswa menganggap pelajaran PKN hanya teori ataupun hafalan secara tidak langsung yang berkaitan dengan kehidupan nyata mereka. Nah, padahal justru bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sangat dekat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti bagaimana bersikap di media sosial, menghadapi perbedaan di tengah ramainya keberagaman suku, kemudian memahami hak-haknya mereka di sekolah, baik di rumah ataupun bermasyarakat. Nah, kemudian tantangannya adalah pengaruh media sosial dan informasi yang biasanya atau lebih sering menyesatkan. Nah, di sini siswa sering terpapar informasi politik yang tidak seimbang, bahkan hoaks ataupun bohong ya, sehingga membentuk pandangan yang keliru atau apatis terhadap dunia politik. Nah, tantangan selanjutnya yaitu adalah keterbatasan waktu dan metode pembelajaran yang kontekstual. Nah, materi pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya sangat luas dan penuh nilai ya. Tetapi terkadang waktu pembelajaran itu terbatas, sehingga membuat saya harus pintar-pintar membagi ataupun memilih metode agar siswa itu tetap antusias atau tertarik mengikuti pelajaran. Nah, selanjutnya adalah sikap apatis ataupun kurang peduli terhadap isu kebangsaan. Nah,
ada beberapa siswa yang merasa bahwa urusan negara ini bukan tanggung jawab mereka. Nah, sehingga tidak tertarik untuk belajar lebih dalam. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bagaimana sih menanamkan rasa peduli dan tanggung jawab sebagai warga negara sendiri. Namun justru dengan tantangan-tantangan inilah saya merasa bahwa peran guru PK ini sangat penting. Nah, di sini saya berusaha menciptakan pembelajaran yang interaktif, bagaimana cara mengaitkan materi dengan kehidupan nyata mereka, sehingga membangun ruang yang terbuka agar siswa bisa belajar bukan hanya dari buku, tetapi dari pengalaman di sekitarnya. Itu berarti ada beberapa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah ya Bu ya? Iya. Oke, baik ya Bu, terima kasih karena setelah memberikan beberapa penjelasan terkait dengan tema pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk meningkatkan literasi generasi muda. Baik Bu, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja diskusi kita. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa berdiskusi kembali ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Selamat beristirahat.